Salam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Marilah kita baca firman Tuhan yang menjadi evangelium pada tanggal 29 Desember tahun 2024, minggu terakhir di kalender kita tahun 2024 ini, yakni dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Suatu perikop yang berisi kabar baik yang sangat luar biasa indahnya tentang ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia tentu saja adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam rangka melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan untuk dilakukan oleh orang lain. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudah kita tahu Paulus mulai dari pertobatannya sampai pada akhir hidupnya. Ya, memang dia lahir di Tarsus, dibesarkan di dalam pendidikan di sinagogi, dan kemudian setelah tamat sebagai anak Taurat, ya, lalu dia sekolah ke perguruan tinggi, jurusan keagamaan Yahudi, lalu pergi ke Yerusalem dan bergabung dengan kaum Farisi.
Dia menjadi Yahudi yang sangat fanatik. Dia terus mengamati keadaan di sekitar umat Tuhan, umat Yahudi itu. Dia tahu tentang Yohanes Pembaptis yang tampil menyerukan pertobatan. Dan paling dia tahu tentang Yesus Kristus, seorang Nazaret yang sangat dimusuhi oleh kaum Farisi, dan Paulus menjadi seorang yang ikut dalam kelompok pembenci Yesus Kristus, dan dia mengintip apa ajaran-ajaran Yesus Kristus yang dapat dijadikan oleh kaum Farisi menjerat dia untuk hukuman mati. Jahat sekali memang. Ya. Tapi menurut dia pekerjaannya itu pekerjaan yang sangat mulia karena dia mau menegakkan kebenaran agama Yahudi, pelaksanaan hukum-hukum Taurat sesuai dengan penjabarannya 613 hukum itu, aturan-aturan hidup sehari-hari. Dan walaupun di dalam Injil tidak diberitahu perjumpaan Paulus secara langsung berhadapan muka kepada Yesus Kristus, ya, saya sangat yakin bahwa Paulus itu tahu betul-betul apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hal yang dapat dia jadikan sebagai kesalahan atau kebenaran. Perjumpaannya dengan Yesus Kristus pertama sekali sewaktu dia disambar suara, ya, disambar cahaya dari langit, sewaktu dia menunggang kuda mau memasuki kota Damaskus, sehingga dia terjatuh lalu dia disapa, "Saulus, mengapa engkau memburu aku?" katanya. Lalu dia jawab, "Siapakah kau Tuhan?" katanya. "Akulah yang kau buru itu." Demikian suara yang dia dengarkan, ya. "Akulah yang kau buru itu." Lalu dia buta. Itulah yang mengalahkan dia. Pengalaman rohani ini, pengalaman faktual itu, dan dia disuruh untuk berdiam di suatu rumah, dan Tuhan Yesus menyuruh Ananias mengungkap matanya dan menyadarkan Paulus tentang apa pengalamannya itu. Sejelasnya baca Kisah 9 itu. Inilah Paulus yang bekerja sangat giat untuk kebenaran ajaran agamanya, agama Yahudi. Dan semua yang dia lakukan dianggap sebagai yang terbaik, termasuk menyaksikan Stefanus dilempari batu sampai mati. Dan yang paling baik menurutnya juga, dia harus ikut memburu orang Kristen agar lenyap dari bumi. Setelah kaum Farisi berhasil melenyapkan Yesus Kristus menurut mereka, tapi menurut Tuhan tidak. Begitulah orang yang fanatik beragama, ya, membenci Yesus. Tapi pekerjaan yang sia-sia. Apa yang dilakukan Paulus dan kelompoknya pembenci Kristen itu bukan mengantar mereka ke surga,
Enggak, hanya pelampiasan untuk menegakkan kebenaran agama yang mereka atur sendiri. Tetapi Yesus menyapa Paulus dengan pengalaman dahsyat. Dan apa yang terjadi? Paulus diarahkan untuk tujuan hidup yang lebih mulia lagi. Agar Paulus tidak hanya mematuhi ajaran-ajaran agamanya semata-mata, tetapi bekerja demi kemuliaan Tuhan dan pengembangan kerajaan Tuhan ke seluruh dunia. Lalu dia tahu dari para murid Yesus apa tujuan hidup mereka sekarang, yakni memberitakan Injil kepada segala makhluk, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Tuhan yang Maha Esa itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga mengajari mereka melakukan apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dalam pengalaman jalan Damaskus itu Tuhan memperkenalkan dirinya. Lalu Paulus mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana pengakuannya tidak tertulis dalam Alkitab, tapi dia katakan Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Allah melainkan Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah firman Allah, kalimat Allah, dan Roh Kudus. Ya, itulah yang dijabarkan oleh Paulus dalam 13 suratnya itu, serta karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk seluruh umat manusia. Dan dia sekarang berada pada tujuan hidup yang lebih baik, sasaran hidup yang lebih baik, dan membawa kehidupan yang lebih baik kepada orang, bukan lagi membenci orang, melainkan mengasihi orang. Memasukkan orang ke dalam kerajaan Tuhan dan membuat mereka menjadi waris kerajaan surgawi di bumi maupun di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, pengalaman Paulus itulah yang membuat dia bersyukur. Apa yang dia syukuri? Hidupnya yang berubah menjadi hidup yang lebih berguna untuk kemanusiaan dan untuk kerajaan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dulu memang berguna, sewaktu dia menjadi pemburu dan mau pembunuh orang Kristen, mengganggu orang Kristen dalam ibadah-ibadah, menutupnya, memenjarakan mereka, dan lain-lain. Bahkan kalau ada bom waktu mau membomnya, itu tujuan mulia menurut mereka. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, bukan itu tujuan yang mulia. Lalu dia tinggalkan itu. Bahkan dia rela diburu. Dari pemburu orang menjadi diburu orang. Penghujat Tuhan menjadi pemuji Tuhan. Saudara-saudara, itulah salah satu contoh alasan bersyukur. Tapi sekarang ini banyak sekali alasan kita untuk bersyukur. Kau yang ateis, kau yang anti Kristen, kau yang
beragama yang lain, banyak alasanmu bersyukur. Taulah bersyukur. Dan semua secara umum dapat dikatakan kalau hidupmu menjadi bertujuan lebih baik dan lebih baik, karyamu menjadi lebih baik dan lebih baik, prestasimu menjadi lebih baik dan lebih baik, kasihmu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu salah satu alasan engkau bersyukur. Tak kepada siapapun kau bersyukur, tak terserah kau lah. Tapi lebih tepatnya kau harus bersyukur kepada sembahanmu. Dan saya memberitahukan lebih tepat kau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kau main-main. Karena apa? Tuhan Yesus melebihi dari semua sembahanmu yang kau kenal, termasuk dirimu yang kau sembah. Melebihi dari dirimu yang kau puja-puja itu Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kalau kau tidak tahu bersyukur, kaulah orang yang paling buruk. Berarti prestasimu tidak bertambah. Kegunaan hidupmu tidak hampir jadi hilang. Ya. Jangan kau hanya bersyukur karena harga sahammu semakin tinggi dan semakin banyak kekayaanmu. Bukan. Tapi kalau memang sahammu bertambah bernilai dan gunanya, maknanya ada, untuk kemanusiaan, untuk perekonomian Indonesia dan untuk perekonomian dunia, menjadi kehidupan manusia lebih sejahtera, bersyukurlah karena itu. Jangan karena kau berhasil menumpuk kekayaan yang luar biasa dan kau dihitung sebagai orang yang paling kaya menurut Forbes katanya. Salah satu. Tapi ketahuilah, setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya semakin berguna untuk kemanusiaan, untuk sembahannya, untuk Tuhan, pastilah dia mau bersyukur. Karena itu semua bukan hanya prestasinya, karena ada kuasa dari luar dirinya juga yang mendorong dia berprestasi menjadi berguna yang lebih baik. Kamu yang membenci Kristen, yang masih sering mengganggu kepribadian Kristen, bertobatlah. Karena itu bukan tujuan hidupmu. Itu pekerjaan jahat. Tapi tujuan hidupmu beragama dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang yang menegakkan salam damai kepada orang lain dan mengganggu orang lain. Jadi kalau kau sudah bisa menyampaikan salam kepada orang lain, bersyukurlah. Kalau kau belum bisa menyampaikan salam kepada orang lain, bahkan dilarang mengatakan selamat hari Natal, ya berarti kau mengurangi nilai hidupmu. Bukan itu tujuan yang paling mulia. Jadi dari Paulus di sini dia bersyukur ya karena dipercayakan untuk melayani. Melayani apa? Melayani Tuhan dan melayani manusia. Itulah tujuan hidup manusia yang normal. Komunis pun harus tahu itu. Dia harus melayani negara dan melayani dirinya, melayani manusia, melayani apa yang diyakini sebagai yang lebih tinggi dari dia. Entah itu otaknya atau apa, harus dia tahu itu. Kalau dia melayani lebih bagus, ya tidak mau korupsi dan lain-lain, dia selamat. Kalau Tuhan Yesus dilayani, bukan hanya selamat di dunia, selamat di surga dan di bumi. Saya hanya memberitahukan agar kau jangan menyesal nanti sewaktu kau sudah menghadap pengadilan terakhir. Maka pilih tujuan hidupmu yang lebih bagus. Bapak Ibu Saudara, dari penghujat menjadi pembela, itulah kau itu. Jadi orang Kristen tidak pertama sekali terhambat oleh karena tindakanmu yang membakar gereja atau mengganggu peribadahan orang Kristen. Itu bukan dari sejak semula sudah kami alami itu. Soal biasa kayak gitu.
Itu menjadi kebanggaan bagi kami kalau ada yang mengganggu-ganggu kami beribadah. Karena pasti kami akan bangga ikut menderita seperti Yesus Kristus. Makanya jangan kau mau mengganggu-ganggu kami. Agar kami jangan bangga di dalam gangguan itu. Biarkan kami berjalan dengan penuh sukacita dan ikutlah dalam sukacita dalam Kristus itu. Jadi ada berubah. Ada perubahan kepada yang lebih baik, itu alasan bersyukur. Maknanya lebih baik, fakta kehidupannya lebih baik. Itu alasan kita bersyukur. Entah apapun itu yang kau alami, kau yang menghitung-hitungnya itu. Ya, ruji-rujilah. Kata orang Batak, hidupmu. Evaluasi dengan bagus. Kalau orang Kristen selalu mengatakan semua kasih karunia Tuhan. Mungkin kau menyangkalnya itu. Itu semua amal perbuatan baik kami, kan kalian biar prestasi kami itu katanya. Ya, satu sisi memang bisa kau katakan, tetapi di sisi lain uang aja ada dua sisinya. Ya. Mengapa ada gambar-gambar orang lain di dalam uang itu yang kau gunakan? Satu sisi gambar ini, satu sisi lagi ada Bank Indonesia, ya. Karena apa? Uang itu punya dimensi yang banyak. Dirimu pun punya dimensi yang banyak, kawan. Makanya, ya, jangan bodoh kau. Jangan lakukan pekerjaan sesuatu tanpa pengetahuan. Paulus melakukan pekerjaannya setelah dia bertobat, dia berubah berdasarkan iman. Dan dia membenci orang Kristen dulu dan menghujat Tuhan Yesus tidak berdasarkan iman. Memang begitu. Kau terus masih mengganggu umat Kristen sekarang, kau tuduh kafir orang Kristen sekarang karena memang kau tidak punya iman. Kalaupun ada imanmu, iman yang palsu. Tidak ada iman yang benar mengajarkan benci kepada orang lain. Tidak ada itu. Tapi iman yang benar adalah kasihi orang lain. Maka berubahlah. Tuhan memberikan kasih karunia, ya, dan dikaruniakan kepada Paulus. Tuhan juga mau memberikan kasih karunia kepadamu, bukan hanya kasih setia, kasih karunia, anugerah. Ya. Tugasmu sekarang buka dirimu menerima anugerah dari Tuhan. Jangan tolak. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu untuk kau buka agar Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Tapi mengucaplah. Ya, mengucaplah. Allah, ya, Maha Besar. Tiada Allah selainkan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan Yesus adalah firman Allah, kalimat Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Roh Allah. Makanya kau jangan galau kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Memang benar dia Tuhan. 3 penyataan Tuhan di dalam diri Yesus itu nampak. Ya. Trinitas itu dalam diri Yesus ada. Yakni Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau tidak ada itu, tidak Tuhan Yesus itu. Paulus mengatakan apa yang dialaminya, apa yang dipercaya, dia layak dipercaya. Keyakinannya itu benar. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau ada kau cari, kau temukan keselamatan dari dosa, silakan perkenalkan sama saya. Semua agama yang lain mengajarkan bebas dari dosa kalau beramal baik, berbuat baik, nol itu. Tak mungkin kau lepas dari dosa karena perbuatanmu juga sudah berbau dosa. Kau bilang yang baik padahal ada di dalamnya dosa. Buktinya Paulus menghujat orang Kristen, menghujat Yesus waktu itu, dikatakan itu baik padahal dosa di dalam. Ya.
Karena menghujat Yesus adalah dosa paling hebat. Membuat Paulus menjadi orang yang paling berdosa katanya. Sekarang dia dibenarkan, diampuni dosanya, dialah yang menjadi paling gigih membela Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada duanya menjadi apologet Yesus Kristus dia. Demikian kau perbuat dirimu seperti itu. Ya. Karena Paulus sudah menunjukkan dirinya sebagai contoh. Ya. Contoh orang yang menerima kesabaran Tuhan yang luar biasa. Kalau kau masih hidup sampai sekarang, walaupun kau benci Tuhan Yesus, itu adalah kesabaran Tuhan Yesus melihat kau, menunggu kau bertobat. Ya, ini mau mengakhiri tahun. Kita akan masuk kepada awal tahun baru ya, tahun 2025. Makanya kita perlu menjadi manusia-manusia yang baru. Bertobatlah. Ya, Tuhan Yesus sudah begitu sabar melihat kita selama ini. Maulah kita bergerak menuju tujuan hidup yang lebih bermakna. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang telah kita alami mengajak kita demikian. Ya. Paulus menjadi contoh dan kau pun juga harus menjadi contoh. Ya. Kalau memang orang Kristen baru tidak menjadi contoh, mana mungkin orang-orang lain mengikut. Harus menjadi contoh lah. Contoh yang baik, jangan contoh yang jahat. Jangan ada orang Kristen menjadi contoh toki narkoba, enggak, jangan. Walaupun banyak uangnya, tinggalkan itu. Bertobatlah. Ya. Agar kau masuk kerajaan surga, kerajaan kehidupan kekal, dan orang lain pun mengejarmu untuk ikut ke sana. Lalu, yang paling hebat dalam hidup kita adalah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Itulah kehidupan yang paling luar biasa dari setiap manusia yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang sudah mengarahkan hidupnya kepada tujuan yang lebih baik. Hormat. Ya. Sifat hormat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia kalau dia diciptakan dan dibuat menjadi ciptaan baru. Baca Mazmur 8 itu. Itu benar. Menjadi manusia yang benar, berguna, menggunakan sifat hormatnya itu. Jangan hanya hormat kepada diri, hormat kepada atasan, hormat kepada apa. Itu baik semua. Hormati semua, hormati ayah dan ibumu. Tapi jangan lupa hormati sembahanmu. Agar kau tahu kasih Tuhan kepadamu ya. Kemuliaan juga dianugerahkan. Hormat dan kemuliaan itu yang dianugerahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa waktu diciptakan, dan sewaktu kita pun diciptakan menjadi ciptaan baru. Hormat dan kemuliaan itu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan mari kita gunakan itu untuk menghormati, memuliakan Raja segala zaman, Allah yang kekal. Tuhan kita yang kekal itu. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan Yesus, dia sudah melihat Tuhan. Dia esa. Karena di dalam Yesus Kristus itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bersatu dan dapat menampakkan diri dalam keberadaan yang demikian sebagai Bapa, sebagai Firman, atau sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus yang menyapa engkau untuk menerima hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang menuju makna kehidupan yang lebih baik. Jadikan hidupmu bermakna lebih baik bagi sesamamu manusia, dan bagi sembahanmu bagi Tuhan. Setiap peristiwa yang kau alami dalam tahun 2024, 2025, ruji-rujilah, evaluasilah berdasarkan keyakinanmu yang benar itu. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami.
Mudah-mudahan kami semakin dapat mengikut Engkau dan membahagiakan Engkau, karena di dalam kebahagiaan dan sukacitamu, kebahagiaan dan sukacita kami menjadi sempurna ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, baik sekarang dalam mengakhiri tahun 2024, terutama pada tahun 2025, di mana Bapak Presiden kami sudah merencanakan banyak hal demi kebaikan kemanusiaan. Makna kepresidenannya akan semakin meningkat menurut beliau, dan kiranya rakyat Indonesia terus bergerak untuk menyokong, mendukung pekerjaan yang baik itu. Gerakkanlah kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berbineka tunggal ika. Terima kasih bahwa Tuhan telah meletakkan dasar negara kami dengan sebaik-baiknya, tetapi tuntun kami menghayatinya, mengamalkannya berdasarkan keimanan kami kepada Tuhan kami. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah. Amin.